A few moments later. Tolong aku deh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Kerajaan Banten. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zaidatun Fauziah, nomor absen 35 sebagai host. Perkenalkan, nama saya Rafika Ehol Khairunisa, nomor absen 29 sebagai narasumber. Perkenalkan, saya Rizky Lutfi Fabiani, nomor absen 28 sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Fiantina Rawandani, nomor absen 34 sebagai narasumber. Tonton sampai habis. Halo guys, kembali lagi dengan Posik Podcast Asik. Dengan Isa di sini. Di episode ini kita akan membahas sejarah kerajaan di Indonesia. Dan hari ini kita akan kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat spesial, yaitu 3 mahasiswi UPH atau Universitas Pelajar Happy yang sedang menjadi perbincangan dan viral nih di medsos. Nah, dan mereka sudah ada di depan saya nih. Wah, halo guys. Hai. Sebelum kita mulai, munduran dikit boleh nggak? Kenapa tuh? Cantiknya kelewatan. Saja. Gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah baik. Kak Iza sendiri kabarnya gimana? Alhamdulillah, saya baik juga. Kalau saya yang baik-baik aja, kita nggak bakal ketemu di sini. Iya. Sebelumnya, kenalin dulu dong diri kalian. Perkenalkan, saya Lutfi. Saya Nara. Saya Rafika. By the way, kalian ngambil jurusan apa? Kita jurusan ilmu sejarah. Udah semester berapa kalian? Semester 3. Semuanya? Iya. Oh, duh, aura pinternya kuat banget ya. Amin. Tahu nggak kita mau bahas kerajaan apa? Tahu dong. Apa coba? Kerajaan Banten. Nah, betul sekali. Sebelum kita mulai nih, kira-kira apa tujuan dari pembahasan kita pada hari ini untuk teman-teman yang menonton? Tujuannya yaitu agar semua teman-teman nih dapat mengetahui gimana sih latar belakang didirikannya Kerajaan Banten, siapa yang memimpinnya, Kerajaan Banten berjaya pada masa kepemimpinan siapa, serta bisa mengetahui kenapa Kerajaan Banten bisa runtuh, dan tahu bukti-bukti peninggalannya yang mungkin masih ada sampai detik ini. Oke, berarti manfaat dari menonton podcast ini adalah menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Kerajaan Banten. Betul sekali. Baik, sebelum kita mulai mengetahui lebih dalam lagi mengenai Kerajaan Banten, saya mau tanya nih, tolong jelasin gambaran umum dari Kerajaan Banten dong. Kerajaan Banten merupakan salah satu kerajaan Islam yang berkembang di Pulau Jawa. Kerajaan ini terletak di bagian barat Pulau Jawa yang berdiri pada abad ke-16. Kerajaan ini berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Jawa Barat. Sejarah Kerajaan Banten tidak dapat dilepaskan dengan salah satu tokoh terkenal, yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Namanya ada di lagu Wali Songo ya? Iyalah, mereka kan satu circle. Sama-sama nyebarin Islam. Apalagi nih? Selain itu yang saya belum tahu. Ya, Syarif Hidayatullah merupakan pendakwa tersohor di area Jawa Barat. Karena posisinya strategis, yaitu di jalur pelayaran dan perdagangan, Banten berkembang menjadi kerajaan besar di Pulau Jawa. Oh gitu. Kalau awal berdirinya Kerajaan Banten tuh gimana ya? Banten awalnya masih berada di bawah kekuasaan Raja-Raja Sunda atau sebelum periode Islam. Banten telah menjadi kota yang penting. Dalam cerita Parahyangan disebut-sebut nama Wahanten Girang yang dihubungkan dengan Banten. Wahanten Girang, tempat apa tuh? Saya nggak pernah dengar. Jelasin dong. Wahanten Girang itu pelabuhan internasional yang bertransaksi dengan kerajaan-kerajaan lain dari bangsa-bangsa di Nusantara sampai kerajaan-kerajaan di negeri Cina.
Banten yang saat itu masih dalam kekuasaan Pajajaran berperan sebagai pelabuhan lada. Kedudukannya menempati urutan kedua setelah Sunda Kerajaan. Oh, berarti banyak pohon kelapanya ya? Ya, nama Sunda Kelapa berasal dari kata Sunda yang artinya kerajaan Sunda. Dan pohon kelapa yang melimpah di daerah sekitar pelabuhan Pajajaran mengetahui posisi Portugis sangat berkepentingan dengan kedua pelabuhan tersebut. Kerajaan Pajajaran pun mengajak untuk bekerja sama. Kerjasama dengan Portugis. Iya, betul sekali. Sebab kerajaan Pajajaran memandang Portugis akan dapat membantunya dalam menghadapi orang Islam di Jawa Tengah yang telah mengambil alih kekuasaan dari tangan raja-raja bawahan Majapahit. Oleh karena itu, pada 1522, Raja Pajajaran resmi mengadakan perjanjian persahabatan dengan Portugis. Namun, sebelum Portugis sempat mengambil manfaat dari perjanjian dengan mendirikan pos perdagangan, pelabuhan Banten, dan Sunda Kelapa telah diduduki oleh orang-orang Islam. Kira-kira orang Islam berhasil menguasai Banten nggak? Iya, Sunan Gunung Jati berhasil menguasai Banten pada 1525 sampai 1526 Masehi dan Sunda Kelapa pada 1527. Kedatangan Sunan Gunung Jati ke Banten adalah bagian dari misi Sultan Trenggono dari Kerajaan Demak untuk mengusir Portugis dari Nusantara. Sultan Trenggono siapa ya? Ia adalah cucu dari Sultan Ampel atau Raden Rahmat dan juga merupakan putra dari Raden Patah dari istri yang pertama bernama Ratu Ashika. Oh, ya sumpah kalian pinter-pinter banget ya. Saya sampai terkejut banget loh bisa menjawab pertanyaan random saya nih. Boleh dijelasin lagi nggak yang kayak sekiranya penting? Saya nggak tahu nih. Jelasin dong lebih lengkap. Sebelum ke Banten, Fathahillah sebagai Panglima Perang Demak singgah di Cirebon untuk menemui Sunan Gunung Jati. Gabungan pasukan Demak dan Cirebon bersama pasukan Maulana Hasanuddin yang melawan penguasa Pajajaran membuat Banten sangat mudah mereka kuasai. Setelah berhasil menguasai Banten, Sunan Gunung Jati segera menyingkirkan Bupati Sunda untuk mengambil alih pemerintahan. Oke, aku kan kemarin baca-baca ya, Sunan Gunung Jati tidak mengangkat dirinya sebagai raja, tapi mengangkat Sultan Maulana Hasanuddin sebagai raja pertama Kesultanan Banten. Itu alasannya kenapa? Apa ya? Kenapa tuh? Aku benar-benar nggak tahu banget ya, aku baca-baca gitu. Apa ya? Sultan Maulana Hasanuddin itu kayak tinggal di Banten sampai 1552 Masehi dan Pangeran Pasarian yang dijadikan wakilnya di Cirebon meninggal. Semenjak itu Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon dan menyerahkan Banten kepada Sultan Maulana Hasanuddin. By the way, aku penasaran siapa sih Sultan Maulana Hasanuddin itu? Sultan Maulana Hasanuddin itu merupakan sultan pertama dari Kesultanan Banten yang memerintah dari tahun 1552 hingga 1570. Ia adalah putra kedua dari Sultan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon dan merupakan tokoh penting dalam penyebaran Islam di Banten. Kalau pencapaian penting Sultan Maulana Hasanuddin selama masa pemerintahannya apa tuh? Salah satu pencapaian terpentingnya itu memperkuat Kesultanan Banten sebagai pusat perdagangan maritim di Nusantara. Ia juga memperluas wilayah kekuasaan Banten dengan menaklukkan daerah-daerah di sekitar, seperti Lampung, dan memperkokoh hubungan dagang dengan bangsa-bangsa asing seperti Portugis dan Tiongkok. Gimana cara Sultan Maulana Hasanuddin mengembangkan perekonomian Banten? Sultan Maulana Hasanuddin mengembangkan perekonomian Banten dengan memajukan sektor perdagangan dan pelabuhan. Pelabuhan Banten menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang penting di kawasan Asia Tenggara, menarik banyak pedagang dari berbagai negara untuk bertransaksi di sana. Oh iya,
Peran Sultan Maulana Hasanuddin dalam penyebaran agama Islam di wilayahnya itu apa aja ya? Ia mendirikan masjid-masjid, mengirim ulama-ulama untuk berdakwah, dan memperkenalkan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari serta pemerintahan. Kalau boleh tahu, raja-raja Banten itu ada berapa ya? Dan tolong sebutin dong, maaf banget ya, aku nggak tahu, benar-benar aku nggak tahu sama sekali. Kalian kan pinter, tolong jawabin dong. Untuk raja-raja kerajaan Banten itu ada 16. Yang pertama, Sultan Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabagengking pada tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Yang kedua, Sultan Maulana Yusuf atau Pangeran Pasarean pada tahun 1570 sampai 1585 Masehi. Yang ketiga, Sultan Maulana Muhammad atau Pangeran Sedanglana pada tahun 1585 sampai 1596. Yang keempat, Pangeran Ratu pada tahun 1596 sampai 1647. Yang kelima, Sultan Abu Al-Ma'ali Ahmad pada tahun 1647 sampai 1651 Masehi. Yang ke Ya, kesekian kalinya udahlah, banyak banget. Udahlah, di antara raja-raja tersebut, Banten percaya pada masa siapa tuh? Kerajaan Banten Berjaya pada masa kepemimpinan Iya. Sultan Agung Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1683. Aku pernah denger nih tentang VOC. Kenapa sih VOC pengen menggantikan kedudukan kerajaan Banten? VOC ingin menggantikan kedudukan kerajaan Banten karena Banten menjadi penguasa jalur pelayaran dan perdagangan. Bahkan nih, Banten memiliki perdagangan lada terbesar. Sebesar apa tuh? Sebesar harapanku ke dia. Ya. Aku pernah baca nih, kalau Sultan Haji berselisih paham dengan ayahnya sendiri, Sultan Agung Tirtayasa. Mengapa? Karena VOC berusaha ingin menguasai kerajaan Banten. Jadi VOC membujuk Sultan Haji untuk menggantikan kedudukan ayahnya. Pada akhirnya Sultan Haji menyetujuinya. Sebagai imbalannya, Sultan Haji memberikan daerah penguasaan Lampung untuk VOC. Nah, pada saat Sultan Haji memerintah kerajaan Banten, kenapa sih Sultan Haji itu dijuluki Sultan Haji hanyalah lambang atau raja boneka? Karena meskipun Sultan Haji berstatus sebagai Sultan Banten, tetapi kalau ada apa-apa, pengambilan keputusannya itu tetap harus dari persetujuan Belanda, bukan dari Sultan Hajinya sendiri. Oh, berarti Sultan Haji hanya dimanfaatkan VOC ya? Iya, betul sekali. Apa saja faktor yang menyebabkan kemunduran dan akhirnya runtuhnya kerajaan Banten tuh? Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran kerajaan Banten antara lain konflik internal kerajaan yang diperkeruh oleh campur tangan Belanda melalui divide et impere atau politik adu domba antara Sultan Haji dan Sultan Agung Tirtayasa. Serangan dari kekuatan asing seperti VOC Belanda serta melemahnya ekonomi dan pemerintahan akibat perang dan perebutan kekuasaan. Oh, gitu ya. Setelah Sultan Haji meninggal dunia, siapa sih yang menggantikan kedudukan Sultan Haji sekaligus menjadi raja terakhir kerajaan Banten? Yang menggantikan kedudukan Sultan Haji sekaligus menjadi raja terakhir kerajaan Banten yaitu Sultan Muhammad Syafiuddin. Beliau ini diangkat menjadi raja pada tahun 1809. Baik, tadi kan penyebab keruntuhan kerajaan Banten nih. Sekarang apa saja peninggalan fisik utama dari kerajaan Banten? Kerajaan Banten Islam yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Peninggalan fisik utama dari kerajaan Banten Islam meliputi
Masjid Agung Banten, Keraton Surosowan, Keraton Kaibon, Benteng Spellwich, dan Makam Sultan Maulana Hasanuddin. Bagaimana peran Masjid Agung Banten dalam perkembangan agama Islam di wilayah tersebut? Baik, Masjid Agung Banten dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin dan menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam. Masjid ini juga menjadi tempat berkumpulnya para ulama dan murid untuk belajar dan berdiskusi tentang ilmu agama. Aduh, kepalaku pusing banget. Tapi aku pengen tahu-tahu terus loh. Aku kepo banget nih. Jiwa-jiwa kepoku udah berkobar-kobar. Apa sih kerajaan Surosowan. Ya itu ya Allah. Surosowan itu dalam struktur pemerintahan kerajaan Banten. Fungsinya. Keraton Surosowan berfungsi sebagai istana dan pusat pemerintahan kerajaan Banten. Di sini Sultan Banten tinggal dan menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan serta menerima tamu-tamu penting. Lalu mengapa benteng apa tuh Benteng Spellwich dibangun dan apa fungsinya tuh? Benteng Spellwich dibangun oleh Belanda setelah mereka menguasai Banten pada abad ke-17. Benteng ini berfungsi sebagai pertahanan militer dan pusat administrasi Belanda di Banten. Katanya sih keraton Kalbon itu istimewa dibanding peninggalan lainnya. Apa yang membuat Keraton. Ya itu ya Allah, aku sumpah ya nggak pintar banget. Keraton Kalbon istimewa dibandingkan dengan peninggalan lainnya. Keraton Kaibon itu kayak gimana ya? Itu kayak sebagai dibangun tempat tinggal Ratu Aisyah. Itu ibu dari Sultan Saifuddin. Istana ini unik, memiliki arsitektur yang berbeda dan menggabungkan unsur-unsur lokal serta berpengaruh kolonial. Bagaimana peninggalan kerajaan Banten Islam ini menggambarkan kemajuan arsitektur pada masa itu? Peninggalan seperti Masjid Agung Banten dan keraton-keraton menunjukkan kemajuan arsitektur pada masa itu melalui penggunaan teknik konstruksi yang canggih, desain yang megah, serta perpaduan unsur lokal dan asing. Bagaimana upaya pelestarian situs-situs peninggalan kerajaan Banten yang dilakukan saat ini? Upaya pelestarian dilakukan melalui berbagai program restorasi dan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah dan pusat, serta kerjasama dengan berbagai lembaga budaya dan sejarah. Situs-situs ini juga dijadikan sebagai objek wisata sejarah untuk mendukung pelestarian. Mengapa penting untuk mempelajari dan melestarikan peninggalan-peninggalan Banten Islam? Mempelajari dan melestarikan peninggalan kerajaan Banten Islam penting untuk menjaga warisan budaya dan sejarah bangsa. Ini membantu generasi mendatang memahami akar budaya mereka, serta mengetahui nilai-nilai sejarah dan keberagaman yang ada di Indonesia. Wah, nambah ilmu baru aku. Aku jadi paham lah tentang kerajaan Banten. Iya, Kak. Apa pelajaran yang dapat kita petik dalam sejarah kerajaan Banten tersebut? Pelajaran yang dapat kita petik yaitu kita harus selalu bersyukur dengan keadaan kita. Jangan serakah. Jika kita ingin mencapai sesuatu, capailah dengan cara yang baik dan jangan mengadu domba antara sesama manusia. Sangat disayangkan sekali. Kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum saya tutup, adakah yang ingin disampaikan? Ya, tentunya terima kasih banyak untuk Kak Iza dan para tim yang sudah mengundang kami. Ya, menambah pengalaman kita bisa membagikan ilmu dengan melalui podcast Kak Iza. Iya, sama-sama. Aku juga terima kasih banget loh sama kalian udah mau datang jauh-jauh ke sini demi menghadiri podcast saya di sini. Makasih udah nemenin saya dan jawab-jawab pertanyaan saya random sekali. Iya. Pinter-pinter banget sumpah. Iya, aku aja sampai kayak, kok bisa ya jawab semuanya? Aku aja bingung loh. Pinter banget. Kalian makan apa sih? Makan nasi, Kak. Apakah ada
lagi? Sudah cukup, terima kasih. Aduh, udah nggak usah berkata-kata lagi. Udah, Kak. Baik, terima kasih ya. Semangat buat kuliahnya. Saya akhiri. Ikan supat, ikan tongkol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro.